Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ananda Nisa. Di sini saya sebagai end user akan menjelaskan tentang proyek pembuatan aplikasi jaga lingkungan. Nah, di sini ada latar belakang. Yang melatar belakangi kami untuk membuat aplikasi ini yaitu mekanisme pelaporan masalah lingkungan yang pada saat ini tuh masih kurang efektif, lambat, dan belum terintegrasi dengan baik. Sehingga kami memiliki inovasi untuk membuat aplikasi jaga lingkungan yang akan mempermudah masyarakat dan petugas untuk meninjau kerusakan pada lingkungan. Nah, tujuan kami membuat aplikasi ini yang pertama yaitu mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan transparansi status laporan, yang dimana seluruh masyarakat bisa melihat laporan mereka, yaitu laporan tersebut masih pending, sedang diproses ataupun sudah selesai. Kemudian yang ketiga yaitu mempermudah masyarakat melaporkan masalah lingkungan. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat akan lebih mudah melaporkan masalah yang ada pada lingkungan, sehingga masyarakat itu tidak perlu lagi untuk datang ke kantor petugas dan melaporkan kerusakan yang terjadi pada lingkungan ke kantor petugas. Masyarakat bisa melaporkannya lewat aplikasi jaga lingkungan ini. Yang terakhir yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya aplikasi jaga lingkungan ini, kita itu berharap agar mendorong partisipasi masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan kita. Dengan adanya aplikasi ini juga masyarakat itu akan lebih, yang pertama yaitu akan lebih mudah karena aplikasi ini bisa diakses kapanpun. Nah, pada bagian ruang lingkup pekerjaan di sini tuh ada pengelolaan data pengguna, kemudian laporan dan kategori. Selain itu ada pembuatan dashboard admin dan petugas serta penyediaan fitur status dan riwayat laporan. Nah, aplikasi ini itu memiliki kebutuhan sistem, di mana kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kebutuhan fungsional sendiri yaitu sistem menyediakan modul edukasi lingkungan seperti bagaimana cara mengelola sampah, terus bagaimana cara menanam pohon dan lain-lain. Kemudian ada sistem menampilkan status dan riwayat laporan. Seperti yang kita jelaskan tadi, aplikasi ini itu bersifat transparansi antara masyarakat dan petugas. Jadi seluruh masyarakat ini itu bisa melihat status dan riwayat laporan yang mereka buat. Setelah itu sistem mengirimkan notifikasi status laporan. Bagian ini yaitu petugas itu akan mengirim notifikasi status laporan kepada masyarakat yang telah melapor. Apakah laporan mereka itu sudah ditinjau dan sudah ditangani dengan baik atau belum? Masyarakat akan mendapatkan notifikasi tersebut. Kemudian di sini ada sistem mendukung unggah foto dan lokasi GPS. Fitur ini itu bertujuan agar masyarakat ini itu bisa mengunggah foto yang terjadi, foto kerusakan lingkungan yang terjadi, dan bisa menambahkan lokasi di mana kerusakan lingkungan tersebut terjadi. Dan pada bagian kebutuhan fungsional yaitu data tersimpan secara aman dan terstruktur, kemudian sistem mudah digunakan ataupun user friendly. Kemudian aplikasi dapat diakses kapan saja melalui perangkat mobile dan performa sistem stabil dan responsif, sehingga ketika kapan saja masyarakat ingin menggunakan aplikasi tersebut tidak akan terkendala oleh performa sistem yang tidak stabil. Nah, output yang diharapkan, yang pertama adalah proses penanganan laporan yang lebih cepat dan terpantau, kemudian transparansi status laporan bagi masyarakat,
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan lingkungan, serta yang terakhir ada informasi lingkungan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Deliverable-nya yaitu aplikasi berbentuk mobile, kemudian ada dashboard admin dan petugas. Yang ketiga ada database dan skema penyimpanan data, di mana di sini kami menggunakan Postgres dan Docker untuk mengcompile ke dalam Golang. Nah, yang ketiga ini source code aplikasi. Di sini kami menggunakan Flutter dan Golang. Kemudian dokumen kebutuhan sistem atau yang kita sebut dengan SMS. Kemudian ada dokumen arsitektur sistem, dokumen panduan pengguna atau user manual, dan yang terakhir ada laporan user acceptance test atau UAT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nashwa. Dan di sini kita punya use case diagram. Use case diagram dari aplikasi yang kita buat yaitu aplikasi jaga lingkungan, di mana warga bisa menggunakan fitur buat lapor lingkungan, lalu melihat riwayat dan status, kemudian akses materi edukasi, donasi dan aksi, yang terakhir registrasi dan login. Dan itu juga punya admin yang bisa mengakses fitur registrasi dan login, verifikasi laporan, tunjuk petugas, kemudian dashboard statistik, lalu di sini juga kita mempunyai petugas, yaitu bisa mengakses fitur login, melihat daftar petugas, dan update penanganan bukti. Terus di sini mempunyai flowchart berjalannya aplikasi yang kita buat, di mana dimulai dari pertama-tama login aplikasi, kemudian input laporan, lalu database status aplikasi. Kemudian verifikasi admin bisa terjadi dua, yaitu tidak valid dan valid. Jika valid laporan akan ditolak, dan jika tidak valid laporan akan ditolak. Lalu kemudian kalau valid itu admin akan menugaskan petugas, kemudian update status diproses, lalu notifikasi ke petugas, kemudian petugas menuju lokasi, kemudian penanganan masalah, upload bukti, kemudian update status dan notifikasi ke warga. Dan di sini ada tambahan proyek di mana analisis kebutuhan membutuhkan durasi selama 1 minggu, desain sistem UI dan UX membutuhkan durasi 2 minggu, sprint 1 yaitu out and setup membutuhkan durasi 2 minggu, sprint 2 pelaporan membutuhkan 2 minggu, sprint 3 dashboard membutuhkan 2 minggu, sprint 4 edukasi membutuhkan 1 minggu, testing and user acceptance test atau UAT membutuhkan 2 minggu, development membutuhkan 1 minggu, lalu yang terakhir setelah terima dan training 1 minggu. Dan di sini ada anggaran pembuatan aplikasi jaga lingkungan kita, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan dan desain. Estimasinya itu sebesar 3 juta sampai 5 juta. Kemudian yang kedua ada pengembangan backend, yaitu 7 juta sampai 15 juta. Yang ketiga pengembangan frontend, biayanya 7 juta sampai 15 juta. Yang keempat desain UI dan UX membutuhkan 2 juta sampai 5 juta. Testing dan QA membutuhkan biaya 2 juta sampai 4 juta. Dokumentasi 1 juta sampai 2 juta. Dan yang terakhir pelatihan setelah terima 1 juta sampai 2 juta. Total biaya pembuatan aplikasi jaga lingkungan kita yaitu sebesar 23 juta sampai 48 juta. Sekian dari kami selaku end user dari proyek aplikasi jaga lingkungan ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh tim sistem integrator yang akan menjelaskan bagaimana aplikasi tersebut dijalankan. Selamat siang, saya di sini menjabat Aditya sebagai
dahulu dengan mengisi data-data yang ada di form sini. Ada nama lengkap, ada alamat email, ada nomor telepon, dan juga password. Nah, setelah mengisi form registrasi dan juga berhasil mendaftarkan akunnya, maka user bisa login dan masuk ke halaman utama dari aplikasi jaga lingkungan. Nah, jadi di halaman utama ini ada statistik yang menampilkan laporan yang sudah di submit oleh warga ini. Dia ada berapa yang terkirim, berapa yang sudah diproses, dan berapa yang selesai. Jadi untuk membuat laporan ini bisa dengan menekan tombol ini, tombol tambah, lalu user menambahkan fotonya, foto bukti masalah lingkungan yang ada, lalu user memilih lokasi kerusakan lingkungan. Bisa juga dengan tombol gunakan GPS ini untuk secara otomatis menampilkan lokasinya di mana. Lalu selanjutnya adalah memilih kategori. Kategori di sini ada saat ini ada kategori sampah, jalan rusak, jalan berlubang, banjir, pohon tumbang, polusi, vandalisme, dan kerusakan. Nah, lalu setelah memilih kategori, user menuliskan deskripsi detail bagaimana kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, setelah semuanya terisi, baru klik kirim laporan, dan laporan akan terkirim untuk diproses oleh petugas. Nah, jadi di sini ada riwayat. User itu bisa melihat riwayat laporan yang sudah disubmit sebelumnya. Di sini ada statusnya ada pending, yang processing, yang sedang diproses, lalu ada yang sudah selesai. Nah, selain fitur pelaporan, di aplikasi ini juga ada fitur-fitur berita lingkungan, edukasi, peta persebaran, dan juga donasi dan aksi. Nah, di fitur berita ini, fitur berita kita bisa melihat berita-berita terkini tentang kerusakan atau tentang seputar lingkungan yang ada di Indonesia ini. Lalu untuk edukasi itu kita bisa melihat edukasi yang berasal dari website atau yang dibuat oleh petugas-petugas atau admin kita, untuk agar masyarakat itu bisa lebih aware dan lebih peduli dengan lingkungannya. Lalu di sini ada peta persebaran. Peta persebaran itu untuk melihat bagaimana persebaran kerusakan lingkungan yang ada di yang sudah masuk dalam sistem, yang ada sampah, polusi, dan yang lainnya. Lalu ada profil ini kita bisa mengupdate profil kita, dan juga bisa lokal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan Untuk bagian selanjutnya akan
dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan alur cara petugas mengakses bagian laporan dari warga tersebut. Kita di sini bisa login karena di petugas itu tidak bisa register, maka tugasnya untuk memasukkan kayak email sama password itu tugasnya dari admin. Di sini kita masukkan petugas jaga.id yang dimana passwordnya petugas 123 untuk masuk ke home utama petugas. Oke. Nah, di sini kita udah ada di homepage-nya petugas yang dimana petugas itu bisa melihat tugas baru dari laporan warga sedang diproses atau tugas. Baik, di sini kita udah ada di homepage-nya petugas yang dimana petugas itu bisa melihat laporan baru dari masyarakat, yaitu ada tugas baru. Yang kedua ini ada namanya tugas yang sudah dikerjakan oleh petugas lain atau kita belum mengerjainnya. Yang ketiga ada pelaporan yang sudah selesai oleh petugas lain. Yang sini diklik tugas baru. Nah, untuk tugas baru, ketika laporan dari masyarakat itu petugas bisa dilihat dulu detailnya. Apakah ini benar-benar laporan secara real? Kalau benar-benar laporan secara real, maka petugas itu bisa mengambil penugasan ini untuk dieksekusi laporannya. Yang dimana kita kembali dulu ke homepage tugas, dimana ketika laporan sudah diambil oleh petugas, maka petugas itu bisa mengupdate bagaimana laporan dari masyarakat itu ditangani oleh petugas lapangan. Yang dimana petugas ini bisa mengakses laporan yang ada di lapangan benar-benar pengerjaannya berapa persen, dan untuk pengunggahan fotonya itu bisa diambil. Dan di sini bisa dicatat oleh petugas deskripsinya apa yang sudah dikerjakan, lalu bisa disimpan update. Boleh dipasang dulu. Kembali. Nah, untuk setelah disimpan maka laporan itu akan pindah ke sedang dikerjakan. Kalau udah dikerjakan maka laporan itu akan selesai di sebelah sini. Nah, boleh scroll. Terus scroll. Nah, di sini juga ada, kita bisa melihat laporan keseluruhan dari masyarakat. Nah, untuk dijelajahi ini ada fitur yang namanya peta petugas yang dimana diklik, yang dimana sebaran laporan dari warga, yang dimana ada lokasi warna oranye sampah, warna merah itu polusi, dan warna biru itu kerusakan, warna coklat itu jalan rusak, dan yang lain-lain itu berwarna abu. Boleh di close? Nah, di sini ada namanya fitur riwayat hasil dari penugasan yang sudah selesai. Maka di sini semua akan hadir atau akan terlihat tugas-tugas laporan dari masyarakat itu sendiri sudah selesai ditangani. Boleh keluar. Nah, ini fitur untuk keluar dari akun petugas. Bisa di login. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana alur login dari admin atau
tugas admin itu seperti apa. Kita masukkan email adminnya terlebih dahulu sama passwordnya. Nah ini halaman utama dari admin, yang dimana admin itu ada namanya dashboard analitik untuk melihat keseluruhan dari laporan warga dan laporan yang sudah ditangani oleh petugas. Ini boleh di-scroll. Dan sini ada penggunaan sistem yang dimana petugas itu seberapa banyak yang dikerjakan oleh petugas tersebut. Itu dari lapangan atau dari petugas yang mengakses atau menangani laporan tersebut dari warga. Ini laporan jumlah dari laporan warga yang sudah mensubmit di bagian sistem. Ini total ini di mana ini keseluruhan dari semua laporan yang sudah terselesai. Untuk dijelajah itu ada lagi sama seperti analistik yang di atas, cuma ini lebih komplit, boleh diklik. Ini juga sama, ringkasan laporan yang sudah ditangani atau belum. Dari sini juga ada statistik pengguna juga sama tugas. Jadi kembali. Nah, di mana di fitur jelajah ini admin itu bisa memanage petugas atau menambah petugas baru, boleh diklik. Yang dimana admin bisa menambah petugas baru untuk penugasan baru atau yang lain. Maka di sini admin akan menambahkan nama, email, password, dan nomor telepon untuk petugas itu bisa login di area login tugas. Jadi mana di sini ada fitur dijelajah itu fitur riwayat keseluruhan laporan dari warga, yang dimana admin juga bisa melihat riwayat seperti pending, lagi diproses, sampai keseluruhan laporan dari warga itu sendiri sudah selesai. Oke, boleh. Nah, itu dulu buat nanti. Nah, di sini ada fitur nama pengaturan sistem, yang dimana karena kami masih pengembangan, kami ada ide di mana fitur pengaturan sistem ini di mana admin bisa mengatur user dari warga atau warga itu sendiri bisa di delete akunnya. Di sini ada namanya untuk keluar dari akun admin. Sudah loaded. Mungkin dari saya, dari sistem integrator itu aja sih. Saya akan menambahkan satu fitur yang dimana dari sisi warga, admin warga itu bisa ketika warga itu lupa password, maka di sini ada namanya lupa password. Tinggal dimana warga itu bisa mengakses emailnya untuk mendapatkan link reset password. Untuk mengkonfirmasi lagi itu dikirim melalui Gmail. Dan boleh di sini ada kata angkanya bagaimana cara password itu di reset ya. Mungkin kalau misalkan dari konfirmasi passwordnya belum ada, kita bisa kirim ulang email lagi. Mungkin dari saya, dari sistem integrator, segitu aja yang saya bisa jelasin bagaimana flow. Terima kasih dari kami, tim dari sistem integrator proyek aplikasi jaga lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.